Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Indriani Retno Asih. Di sini kita akan belajar tentang soal-soal kebidanan mengenai kehamilan. Yuk langsung saja kita pada soal yang pertama ya, yaitu Nyonya F berusia 26 tahun, G2P1A0 datang ke PMB dengan keluhan tidak menstruasi 3 bulan. Selain itu mengeluhkan mual muntah. Hasil pemeriksaan didapatkan fundus uteri 3 jari di bawah pusat dan tidak teraba balut temen. Hasil pemeriksaan darah berwarna kecoklatan. Diagnosis yang muncul pada Nyonya F adalah A. Kehamilan dengan anemia, B. Kehamilan dengan molahidatidosa, C. Kehamilan dengan abortus iminen, D. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum, E. Kehamilan dengan kehamilan ektopik terganggu. Diagnosis yang muncul pada Nyonya F adalah jawabannya adalah B. Kehamilan dengan molahidatidosa atau hamil anggur, yang merupakan konsepsi tidak berkembang menjadi embrio, proliferasi abnormal dari Vili choriolis. Dengan tanda gejala, uterus lebih besar dari usia kehamilan, tidak ada tanda-tanda adanya janin, nyeri perut, serviks terbuka, perdarahan mendadak disertai shock atau perdarahan samar-samar sehingga samar untuk dideteksi. Sedangkan jawaban lain itu salah. Pengertiannya adalah kehamilan dengan anemia atau kadar Hb rendah. Kehamilan dengan abortus iminen merupakan abortus ancaman, perdarahan per vaginum sedikit, hasil konsepsi masih di dalam uterus, tidak ada pembukaan OUI, uterus sesuai dengan usia kehamilan, tes hamil positif, dan nyeri memilin. Jawaban D. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum atau morning sickness yang berlebihan disertai mual muntah yang parah. Kehamilan dengan kehamilan ektopik terganggu, kehamilan yang berkembang di luar rahim, tanda gejala nyeri di salah satu sisi, kemudian menjalar ke tengah atau seluruh bagian perut sehingga menekan diafragma, serviks tertutup, dan perdarahan tidak banyak serta berwarna merah tua. Lanjut untuk soal kedua, Nyonya F berusia 26 tahun. Kelanjutan dari soal pertama tadi, langsung saja ke pertanyaannya. Komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya F adalah A. Sepsis, B. Perdarahan hebat, C. Perdarahan berulang, D. Infeksi sekunder, atau E. Keganasan. Komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya F kecuali jawabannya adalah A. Sepsis. Jawaban B, C, D, dan E merupakan komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya F, yaitu adanya perdarahan hebat sampai shock, perdarahan berulang sampai menyebabkan anemia, infeksi sekunder yang terjadi pada kulit yang sudah ada kelainan sebelumnya, sedangkan infeksi primer terjadi pada kulit yang normal yang biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Dan E. Keganasan, ibu hamil akan mengalami perforasi karena keganasan dan karena tindakan. Untuk soal ketiga, pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk penegakan diagnosa pada kasus Nyonya F pada pertanyaan nomor 1 dan 2 adalah A. Titer HCG, B. Urin test, C. Darah rutin, D. Planotes, atau E. HbSAg. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa pada kasus Nyonya F adalah A. Titer HCG atau HCG merupakan human chorionic gonadotropin, sedangkan titer merupakan pengukuran konsentrasi larutan. Di sini jika hasil tinggi, maka kesalahan perhitungan usia kehamilan, kehamilan molar atau hamil anggur, dan kehamilan 2 janin atau lebih. Jika titer rendah, maka kesalahan perhitungan usia kehamilan atau kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Sedangkan jawaban B, urin test atau urinalisis untuk mengecek kehamilan, cek glukosa, protein, nitrit, bilirubin, sel darah merah dan putih, bakteri dalam urin, dan lain-lain. Jawaban C, darah rutin memberikan hasil Hb, jumlah sel darah merah atau putih, jumlah trombosit, dan hitung jenis leukosit. Sedangkan ada darah lengkap merupakan darah rutin ditambah laju endap rutin atau deteksi penyakit TB, infeksi kronis, dan penyakit autoimun.
Yang jawaban D, planotes merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya hormon HCG pada kehamilan. Jawaban E, HBsAg atau hepatitis B surface antigen merupakan protein permukaan virus untuk mengetes deteksi penyakit hepatitis B. Soal keempat, Nyonya T berusia 35 tahun, G2P1A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB dengan keluhan ketika bangun tidur mengeluarkan darah segar melalui jalan lahir, namun tidak merasakan nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum ibu lemah dan pucat dengan tekanan darah 90/70, frekuensi nadi 10 kali per menit, dan Hb 8,5 gram per sen. Diagnosa yang mungkin pada kasus adalah A. Ruptur uteri, B. Placenta previa, C. Abortus incomplete, D. Solusio placenta, E. Abortus imminent. Diagnosa yang mungkin pada kasus adalah B. Placenta previa. Di sini berdasarkan data pada kasus ibu yaitu nyeri perut dan mengeluarkan darah segar melalui jalan lahir. Pengertian dari placenta previa tersendiri merupakan keadaan di mana implantasi plasenta terletak pada atau di dekat serviks. Perdarahannya merah segar, tidak disertai rasa nyeri, dan perdarahan dengan usia gestasi lebih dari 22 minggu. Sedangkan jawaban A, ruptur uteri merupakan robekan dinding uterus. Ini bisa terjadi pada periode antenatal dan selama proses persalinan, dan harus ditangani dengan histeroterapi atau penjahitan uterus. Tanda-tandanya ada nyeri perut, perdarahan per vaginam, nyeri luar biasa saat kontraksi resesi kepala janin atau melemahnya otot rahim, dan denyut jantung cepat serta hipotensi. Jawaban C, abortus incomplete, merupakan keguguran tetapi hanya sebagian janin yang luruh, masih ada sisa-sisa. Jawaban D, solusio placenta, merupakan lepasnya plasenta dari tempat melekatnya yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan. Perdarahannya dengan nyeri dan warna darah kehitaman. Jawaban E, abortus imminent, merupakan perdarahan vagina pada 20 minggu pertama, kehamilan disertai kram perut, abortus ancaman harus bed rest total. Soal kelima, Nyonya T seperti pada soal nomor keempat. Langsung saja ke pertanyaannya. Tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada Nyonya T adalah A. Inspekulo, B. Pasang infus, C. Rujuk rumah sakit, D. Palpasi abdomen, atau E. Periksa dalam pervaginam. Tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada Nyonya T adalah yaitu E. Periksa dalam atau vaginal toucher. Apabila pasien dalam keadaan shock karena perdarahan yang banyak, maka harus diperbaiki keadaan umumnya dengan pemberian infus atau transfusi darah. VT di sini jika tetap dilakukan akan memperparah keadaan dan menimbulkan perdarahan semakin banyak. Soal keenam merupakan kelanjutan dari soal nomor keempat dan kelima. Komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya T adalah A. Shock hipovolemik, B. Shock septik, C. Shock neurogenik, D. Shock hemoragik, E. Shock anafilaktik. Komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya T adalah A. Yaitu shock hipovolemik, yang merupakan ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup ke seluruh tubuh akibat adanya kekurangan volume darah. Sedangkan jawaban B, shock septik atau endotoksik, merupakan gangguan menyeluruh pembuluh darah yang disebabkan oleh lepasnya toksik akibat infeksi bakteri gram negatif dijumpai pada abortus septik, chorioamnionitis, dan infeksi pasca salin. Jawaban C, shock neurogenik, merupakan shock karena rasa sakit yang berat oleh kehamilan ektopik terganggu, solusio placenta, atau ruptur uteri. Jawaban D, shock hemoragik, merupakan shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak. Jawaban E adalah shock anafilaktik, merupakan shock yang sering terjadi akibat alergi atau hipersensitif terhadap obat-obatan. Soal ketujuh, Nyonya A usia 35 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan per vaginam berwarna merah kehitaman dan disertai nyeri perut menetap.
Nyonya A mengeluh tidak merasakan gerakan janin. Hasil pemeriksaan DJJ negatif dan palpasi ditemukan perut teraba keras. Pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, suhu 36 derajat Celcius. Diagnosa yang mungkin terjadi pada kasus Nyonya A adalah A. Vasa previa, B. Hipertensi dalam kehamilan, C. Plasenta previa, D. Abortus komplit, atau E. Solusio placenta. Diagnosa yang mungkin terjadi pada Nyonya A adalah, yaitu jawabannya E. Sesuai dengan tanda dan gejala pada kasus, jawabannya adalah solusio placenta, yaitu plasenta terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Nyeri perut atau punggung yang dirasakan ibu, darahnya kehitaman, dan kontraksi rahim yang terus-menerus. Jawaban A. Vasa previa merupakan pembuluh darah tali pusat janin berada dalam posisi melintang atau sangat dekat dengan pembukaan internal serviks. Hipertensi dalam kehamilan merupakan hipertensi gestasional yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Jawaban C. Plasenta previa merupakan kondisi ketika plasenta berada di bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Jawaban D. Abortus komplit atau keguguran semua hasil konsepsi dikeluarkan tanpa sisa. Soal ke-8 merupakan kelanjutan dari soal ke-7, yaitu faktor predisposisi kasus Nyonya T adalah A. Riwayat hipertensi, B. Usia ibu, C. Gerakan janin aktif, D. Kehamilan trimester 3, atau E. Grande multipara. Faktor predisposisi kasus Nyonya T adalah, yaitu E. Faktor predisposisi dari solusio placenta adalah grande multipara, yang termasuk dalam kehamilan resiko tinggi, memiliki komplikasi dalam kehamilan, yaitu bisa terjadi prematur dan saat persalinan bisa terjadi atonia uteri. Predisposisi lain bisa terjadi hipertensi, trauma abdominal atau gemeli, dan polyhydramnion. Soal ke-9, Nyonya A usia 35 tahun, yang kelanjutan dari soal 8 dan 7. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya A adalah A. Persiapan seksio sesaria, B. Tirah baring total, C. Vakum ekstrasi, D. Memantau kemajuan persalinan, atau E. Bidan memimpin persalinan. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya A adalah, yaitu B. Persiapan seksio sesaria. Asuhan kebidanan ini karena faktor penyebab yang harus dilakukan adalah SC karena faktor plasenta tadi. Sedangkan ada faktor plasenta lain yang harus dilakukan tindakan SC jika ibu kehamilannya mengalami masalah plasenta previa, solusio placenta tadi. Yang selanjutnya plasenta akreta atau plasenta yang menempel di otot rahim atau vasa previa harus segera dilakukan tindakan SC. Ya, demikian soal-soal yang dapat kita bahas. Terima kasih sudah belajar bareng saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.